Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedek Supromati dan teman saya Uli Arta Sirait, kemudian Yohanada. Di sini kami akan berdiskusi tentang faktorial. Menurut kalian, percobaan faktorial itu seperti apa sih yang kalian ketahui? Untuk percobaan faktorial itu merupakan percobaan multifaktor yang digunakan pada bentuk kombinasi taraf-taraf dan bentuk faktor lainnya. Kenapa sih faktorial itu harus dilakukan? Bisa kalian jelaskan? Faktorial itu bisa dilakukan karena seperti misalnya terdapat sebuah pohon tumbuh, kemudian tidak semata pohon tersebut dipengaruhi oleh satu faktor. Kemudian performanya dari pohon tersebut itu merupakan interaksi dari hasil genetik dan dipengaruhi oleh environment, yaitu pengaruh lingkungan, kemudian abiotik, serta seperti hama penyakit, kemudian endemik dan klimatik. Jadi menurut kawan-kawan itu keuntungan dari percobaan faktorial itu apa sih? Dari yang kami pelajari, keuntungan dari faktorial itu yang pertama itu semua efek sederhana dari suatu faktor itu sama dengan efek utama yang merupakan deskripsi dari aksi suatu faktor. Nah, untuk keuntungan yang kedua itu ulangannya itu tersembunyi dan masing-masing aspek utama itu diduga dengan tingkat ketelitian yang sama dan efisiensi waktu dan biayanya lebih terjangkau. Apakah ada kerugian dari percobaan faktorial ini? Nah, untuk kerugian itu pasti di setiap percobaan itu pasti ada kerugian. Nah, salah satunya di kerugian di percobaan faktorial ini ada yaitu jumlah faktor yang meningkat itu, maka unit percobaan yang dibutuhkan itu semakin besar. Yang kedua itu faktorial yang besar semakin sulit untuk diintegrasikan apabila jika ada interaksi. Bisakah kalian jelaskan struktur dari perlakuan percobaan faktorial ini? Struktur dari percobaan perlakuan ini terdapat dua, yaitu bersilang dan bersarang. Yang pada bersilang ini terdapat faktor-faktor penyusun, kemudian perlakuan saling bebas satu sama lain. Sedangkan faktor bersarang ini terdapat taraf dan satu faktor, kemudian berbeda untuk setiap taraf faktor yang lain. Yang kawan-kawan ketahui apa sih sifat perlakuan dari percobaan faktorial ini, dan untuk rancangan percobaan multifaktor yang dapat dilakukan itu berupa apa sih? Jadi kalau untuk sifat perlakuan dari percobaan faktorial ini ada 3. Yang pertama itu ada tetap, acak, dan juga campuran. Nah, dan rancangan percobaan dari multifaktor ini dapat berupa faktorial dalam RAL, RAK, atau RBSL. Nah, ada juga yang berbentuk split plot dalam RAL, RAK, atau RBSL. Nah, yang ketiga itu ada strip plot dalam RAK. Bagaimana sih penguraian dari pengaruh perlakuan tersebut? Untuk penguraiannya itu, pengaruh perlakuan dapat diurai menjadi beberapa pengaruh, yaitu pengaruh sederhana yang merupakan perbedaan respon taraf-taraf suatu faktor pada setiap taraf-taraf yang digunakan pada tanaman. Yang kedua itu pengaruh perlakuan yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengaruh utama dan pengaruh integrasi. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami diskusikan. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.